Oke, rumus kedua. Kalkulasilah 5 hal ini dalam perang. Yang pertama, alasan moral. Yang kedua, lingkungan sekelilingmu. Yang ketiga, kondisi real. Yang keempat, karena ini pasukan, kepemimpinan. Dan yang kelima, manajemennya. Kamu harus kalkulasi benar. Kalau kamu bisa mengkalkulasi 5 hal itu, kamu akan kenal kekuatan kelebihanmu. Yang pertama, alasan moral. Alasan moral itu visi, misi harus sama. Bagi yang punya organisasi, punya lembaga, yang nomor satu itu vital. Kalau visi misinya nggak sama, lembagamu nggak akan solid. Perang pasti kalah. Semua harus punya semangat yang sama, punya target yang sama, punya dasar nilai yang sama. Kalau enggak, lembagamu tidak akan solid. Begitu kena goncangan, dia akan hancur. Begitu perang, gampang kalah. Kamu juga gitu. Kamu memerangi hawa nafsumu juga, pasukanmu juga harus kompak. Ya pasukanmu itu kan panca indera, akal, hati, nurani, itu harus kompak. Alasan moral. Kalau tidak ada visi, susah sekali menggerakkan pasukan. Kalau kamu nggak punya azam, nggak punya target, nggak punya cita-cita, tidak akan bergerak. Harus punya dasar moral. Makanya kenapa kok kamu hari ini gampang galau? Saya yakin karena kamu ngambang. Besok mau ngapain tidak jelas. Nggak ada visinya. Nggak tahu Pak saya mau apa. Pingin jadi dosen, kok ya wis akeh sing jadi dosen. Susah pontang-panting. Pingin jadi, bingung kamu, nggak jelas karena nggak punya orientasi, kamu nggak punya visi. Ya nggak bisa kamu terjun ke medan perang. Medannya aja nggak jelas. Maka harus punya visi. Mulai hari ini kamu harus merancang sebenarnya. Kamu targetmu apa? Ya target itu kan, orang cerdas itu targetnya belum banyak. Ada plan A, plan B, plan C kan gitu. Aku kuliah jurusan ini, plan A-nya kemungkinan terbaik yang tak sasar adalah jadi ini. Yang kedua baru ini, kalau yang pertama gagal. Kalau yang kedua ini gagal, ini. Nah, untuk dapat yang pertama ini aku perlu kemampuan ini kan gitu. Itu punya visi. Kalau kamu sudah punya itu, perjuanganmu lebih ringan. Ya harus besar, tapi jangan visi kecil ya. Visi harus besar. Cita-cita itu kan harus tinggi. Kalau kamu cita-citamu jadi presiden, berjuang untuk jadi presiden, seandainya meleset paling enggak kan menteri. Ya kan? Tapi kalau cita-citamu cuma jadi ketua RW, meleset ya ketemu nih RT. Ya kan? Nggak apa-apa meleset, tapi begitu meleset jatuhnya kan nggak jauh-jauh dari titik perjuanganmu itu. Nah, itu namanya visi. Setelah itu perhatikan juga alam, kondisi, lingkungan sekelilingmu. Mendukung apa enggak? Saya Pak cita-citanya jadi pilot, kuliahnya usuluddin, enggak nyambung. Dia perhatikan lingkungan, usuluddin pengen jadi pilot, jalannya apa? Ya kan, pilot itu loh Pak, penerbang Pak. Oh ya, susah ya, penerbang nabu terbang sih iso. Tapi penerbang pilot ya raiso. Alam. Perhatikan lingkungan sekelilingmu, ya sadar diri lah. Nek kurus kerempeng ya jangan cita-cita jadi petinju. Itu namanya bunuh diri. Ya kan? Saya ingin jadi atlet Pak. Nah kamu kecil kurus kerempeng, malas olahraga, nggak bisa jadi atlet. Saya kan nggak butuh tenaga Pak. Saya atlet bulu tangkis Pak. Ya monggo lah, itu kalkulasi nanti. Ada, saya tadi dapat di WA itu, sekarang cabang bulu tangkis itu nambah satu lagi. Kan ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Sekarang ada tunggal campuran. Iya, sing main bencong. Oke.
Anak tunggal campuran itu. Oke, terus itu alam. Yang ketiga situasi. Saya ingin jadi pilot, Pak. Kuliahku kan penerbangan. Cuma aja lihat situasi. Tapi kalau di Indonesia hari ini mungkin kamu nggak bisa loh. Indonesia sedang perang misalnya, itu situasi. Saya ingin jadi kiai, Pak, biar kaya raya. Wah, Indonesia sekarang kiai nggak bisa kaya, karena kiai nggak dekat dengan. Kalau istri banyak bisa, kalau harta mungkin. Itu situasi namanya. Lihat kondisi hari ini sekarang. Jadi setelah alam, terus situasi nyata. Nah, perhatikan juga kepemimpinan, leadernya. Pemimpinnya kayak gimana? Kalau perang melawan hawa nafsu, ya yang memimpin akalmu, katanya para filsuf kan. Komandan itu akal. Akalmu harus waras. Kalau akalnya nggak sehat, ya seluruh tubuh nggak sehat. Jadi kepemimpinan penting. Kalkulasilah kapasitasmu di sisi akal. Kalkulasilah siapa ketuanya kalau itu organisasi, jenderalnya siapa. Itu menentukan. Dan yang terakhir, manajemen. Modal ada, SDM, SDA beres, visi jelas, tapi kalau ngaturnya nggak beres, juga akan kacau. Perang juga gitu. Kalau kamu nggak disiplin, nggak jelas. Kalau di organisasi ya, apa sanksi, apa reward, apa imbalan, logistik, modal, semuanya luar biasa. Hanya satu yang kurang, Pak, logistik. Saya nggak punya uang, Pak. Ya berpengaruh. Jadi manajemen penting, pemimpin penting, pahami situasi kekinian, pahami lingkungan sekelilingmu, dan visimu harus jelas. Kalau ini sudah beres, silahkan maju perang. Kalau enggak, bereskan dulu. Karena ini penting, kuncinya. Saya ingin lulus dengan cum laude, Pak. Visi. Lingkungan sekeliling. Kamu punya buku enggak? Kamu punya, ya kan, dosen yang enak diajak diskusi enggak? Kamu punya itu kan sekeliling. Terus situasinya, kampusmu nyaman enggak? Kamu belajar ilmu yang enak kayak gimana? Teman kosmu mendukung enggak? Itu situasi. Terus kepemimpinan, yang ngatur kamu, pikiranmu beres enggak? Visimu yang jelas itu terukur, itu kepemimpinan. Dan yang terakhir, ya manajemenmu sendiri. Kamu disiplin enggak? Memanage perkuliahanmu beres enggak? Kalau semua beres, kamu benar akan jadi lulus cum laude. Itu dikalkulasi. Jadi enggak boleh, Pak, saya hidupnya mengalir saja. Ya sudah, selesai. Enggak bisa. Katanya Sun Tzu, ya harus dikalkulasi. Kamu harus kenal benar siapa dirimu. Kalau enggak, jangan turun ke medan perang, mesti kalah. Oke. Itu yang kedua.